Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara sekalian, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, adik-adik remaja, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Yakin Allah Maha mendengar, yakin Allah Maha melihat, yakin pula Allah Maha menyaksikan, serta yakin pula Allah mengabulkan doa apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah menjawab setiap doa hambanya. Itulah salah satu keyakinan kita dalam kajian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan langit dan bumi serta seisinya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengaturnya. Allah yang Maha mengatur, termasuk antara lain Allah menciptakan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang hamba Allah berpikir, subhanallah, begitu luas jangkauan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan langit begitu indah yang dapat menaungi alam semesta ini. Allah pun menciptakan darat begitu luas. Allah ciptakan laut, sedemikian pula di dalam laut kaya dengan kekayaan alam berupa ikan. Bahkan dalam perut bumi terdapat gas. Kaya Allah yang Maha Kaya, yang tampak maupun yang tidak tampak, mungkin yang tidak terjangkau oleh penglihatan manusia. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, Kau Maha tahu ya Allah, Kau Maha melihat, Kau Maha menyaksikan, Kau Maha pula mendengar terhadap suara hati manusia. Itulah suara hati kita apabila dikaji dalam sebuah konteks keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman salah satu pada ayat Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 190. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Manusia dibekali sesuatu yang sangat berharga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya akal yang berfungsi berpikir, yang berfungsi menghitung, yang berfungsi menganalisis betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
begitu besar jangkauan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar pula kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seisinya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanallah, serta pergantian malam dan siang. Begitu terus berputar, terjadi sebuah proses pergantian malam dan siang. Bagi hamba Allah yang berakal, maka jawaban terakhir pasti manusia tidak akan terjangkau berpikirnya. Ketika manusia sudah terbatas dengan kemampuan berpikir, maka ucapkanlah, Subhanallah, Engkau Maha Suci ya Allah, Zat yang Maha Suci ya Allah, Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Sempurna. Kau mengatur kehidupan manusia. Demikian pula dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, apabila umat-umat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad, satu contoh kedekatan Allah dengan hambanya, maka Allah telah menyampaikan, aku dekat. Mari kita kaji lebih lanjut kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Hamba dibekali kepercayaan berupa otak mampu berpikir. Tanpa manusia minta, Allah memberikan kepercayaan. Begitu nikmat manusia otak dapat berpikir. Bahkan kecerdasan itu menjadi kebanggaan pada setiap hambanya. Bahkan kemampuan berpikir cerdas mendatangkan jasa apa yang diinginkan oleh manusia. Salah satu contoh mendapatkan penghargaan berupa materi itu juga bagian pada sebuah kecerdasan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kepercayaan kepada manusia berupa pemberian mata mampu melihat. Begitu indah melihat keindahan Allah yang ciptakan alam semesta ini. Mata mampu melihat. Ini kepercayaan Allah yang Allah berikan kepada manusia. Manusia berikan kemampuan mendengar. Nikmat kita mendengar ayat-ayat Allah. Bahkan dengan pendengaran manusia mampu berkomunikasi, nikmat satu dengan yang lain. Allah pula berikan kepercayaan berupa lisan, mampu berbicara, menyampaikan suara hati kepada sesama manusia. Bahkan pula menyampaikan suara hati lewat lisan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepercayaan bahwa kita diberikan nilai sehat, mampu beraktivitas sehari-hari, begitu seterusnya. Allah telah menyiapkan hamparan berupa bumi yang kita injak tiap hari. Allah telah memberikan, Allah ciptakan langit dan seisinya, begitu indah. Allah menyatakan dekat kepada manusia. Mengapa kita tidak mendekatnya kepadanya?
Mengapa kita tidak mendekat kepada Allah? Allah telah memberikan pernyataan dekat. Kenapa kita menjauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perintahnya diabaikan, apa yang dilarang justru itu yang kita lakukan. Seharusnya dengan bekal kepercayaan Allah berikan fasilitas seperti yang saya sebutkan. Seharusnya manusia adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah yang wajib dan disempurnakan dengan ibadah yang sunat, qobliyah, ba'diyah. Bahkan kita mendekat kepada Allah melalui sholat tahajud, melalui sholat duha, dan sholat sunat-sunat yang lain kita sempurnakan. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Seharusnya kita dapat memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan mengabulkan apa yang disampaikan oleh manusia berupa doa. Allah akan menjawab, Allah akan mengabulkan. Wal yu'minu bi, tetapi kau beriman kepada aku, kata Allah. Engkau beriman kepada aku. Engkau semua umat beriman. Engkau semua beriman, laki dan perempuan, tua muda beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allahum yarshudun, la'allahum yarshudun, agar kalian semua berada dalam kebenaran. Itulah anjuran, itulah suatu pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dekat kepada hambanya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Satu pernyataan pada ayat tersebut di atas, saudara sekalian, adik-adik remaja, kaum muslimin dan muslimat. Sungguh aku yang menciptakan manusia. Yakin kita hidup di muka bumi ini Allah yang menciptakan. Allah pula yang memberikan ruh kehidupan, yang memberikan nafas berupa hidup, dan Allah pun juga suatu saat yang akan mematikan kita semuanya. Aku mendengar suara hati manusia. Aku menciptakan manusia. Aku mendengar suara hati manusia. Suatu saat mungkin kita akan berdiam diri merenung tanpa terucap apapun. Ada suara hati yang baik berupa doa yang terbaik. Ada suara hati pula berupa niat jahat. Keduanya Allah mendengar. Allah mendengar, itulah keyakinan orang yang beriman. Allah mendengar suara hati manusia. Allah mendengar suara hati manusia. Kalau suara hati manusia adalah sesuai tuntunan Allah, Allah memujinya. Hambaku berniat baik. Niat baik sebelum melakukan itu sudah mendapatkan satu pahala. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kasih dan Penyayang. Niat baik apabila dilakukan, maka niat baik ketika dilakukan Allah telah memberikan pahala sebanyak 10 kebaikan. Tetapi kalau suara hati manusia jahat belum dicatat sebagai dosa, tapi karakter tidak baik, sampai dia melakukan sebuah perbuatan dosa baru dicatat satu dosa. Tetapi janganlah adik-adik, para remaja dan kita semuanya termasuk saya sendiri, ayo dengarlah suara hati sebelum orang lain mendengar ucapan kita, baik diucapkan secara lembut apalagi diucapkan secara keras. Hamba yang lain mendengar, oh itulah niat baik, itulah niat jelek. Pada hakikatnya kalau kita berniat jahat, ayo kita renungkan. Seharusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pun mendengar
apa yang didoain oleh kita. Dan setiap doa yang diucapkan kita, malaikat mengaminkan apa yang didoakan oleh kita. Maka seharusnya suara hati dan ungkapan terbaik berupa doa, biarlah malaikat mengaminkan pula atas kebaikan kita bersama. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah menyatakan, aku dekat, lebih dekat dengan urat nadi. Seperti yang kita lihat, urat nadi antara kepala dengan badan itu dekat, tidak ada jarak. Dekat sekali. Tetapi kadang pula kita menjauh. Di waktu sholat kita enggan untuk sholat. Sepertinya kita bermasalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada hamba Allah, begitu mendengar lantunan azan, ia langsung bergetar hatinya ingin sholat dan memang melakukan sholat. Semua perintah Allah tidak diabaikan, tapi dilakukan. Dan apa yang dilarang oleh Allah kita jauhkan. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan yang terbaik, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan diberi kemampuan kita untuk meninggalkan semua perbuatan keji dan mungkar, agar kita tidak menjauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kajian iman dengan pendekatan teori Al-Quran yang kami sampaikan dapat menambah sebuah kajian, dan harapannya semoga bertambah pula hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu mendekat dengan kewajiban dan mendekat dengan perintah yang sunnah, dan disempurnakan dengan amal soleh dalam kehidupan kita 24 jam dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.